Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Cahyaulan, notar 2302062, kelas MTJ 3.1. Di sini saya akan memberikan simulasi atau tutorial pemodelan privat transport atau PRT visum. Nah, baiklah mari kita lihat langkah-langkah yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama mari kita buka aplikasi PTV Visum. Lalu kemudian kita ke bagian network, ke network setting. Nah, lalu bagian system of unit of network kita buat menjadi metric, lalu direction of traffic kita buat menjadi left hand traffic. Oke. Kemudian kita akan menambahkan transportasi baru yaitu motor ke bagian demand ke transport system. Nah, lalu bagian ini kita buat create. Kemudian kode MC, MC, tip name-nya motor vehicle. Nah, untuk tipenya PRT, lalu untuk PCU akan kita ubah menjadi 0,25. Lalu untuk bagian kecepatan atau Vmax kita ubah menjadi 60. Enter, oke. Lalu setelah itu oke. Nah, kemudian kita matikan background map. Setelah kita matikan, kita akan membuat notes. Ketik notes, lalu ketekan tanda plus modus influgen atau. Nah, saya akan membuat 5 note. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita akan membuat link. Link ini gunanya untuk menghubungkan antar nodes. Nah, saya akan menghubungkan dari link 4 ke link 1. Nah, ini apabila kita akan membuat jalan satu arah, maka jalan opposite direction-nya kita centang. Namun apabila kita akan membuat jalan dua arah, maka opposite direction-nya tidak perlu kita centang. Di sini saya akan membuat jalan dua arah, maka tidak akan saya centang. Lalu di sini saya juga akan membuat jalan yang satu arah dari 3 ke 1. Nah, ini saya centang, oke. Dari 4, eh, dari 4 ke 1, 1 ke 5, oke. Dan 5 ke 3, oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengatur kapasitas dan kecepatan. Ketik link, klik kanan, lalu list, lalu link. Nah, pada bagian length atau panjang ini akan saya ubah menjadi sama semua. Kan saya asumsikan yaitu 25 km. Ini hanya asumsi ya teman-teman sekalian. Lalu pada bagian kapasitas akan saya asumsikan menjadi 1000. Nah, pada FO akan saya asumsikan 40. Kemudian setelah selesai, kembali ke network editor. Di sini saya akan membuat zona. Zona ini, zonanya di sini lalu. Oke,
Saya buat channel kedua di sini. Di sini kita buat melingkar berlawanan arah jarum jam dan terpusat ke centroid. Kemudian ketiga. Nah, lakukan ini berulang. Jangan lupa buatnya berlawanan arah jarum jam. Lalu yang kelima, buat di sini. Nah, kemudian setelah zona kita akan tambahkan konektor. Ke bagian konektor, set mode atau tanda plus ini. Lalu kita hubungkan centroid dengan mode-nya. Nah, setelah itu, klik kanan pada konektor, lalu list. Nah, di sini kita akan mengatur length. Saya akan mengatur length-nya menjadi 400 km. Udah, setelah itu kita ke bagian matrix. Nah, bagian matrix ada pada edit, matrices, create. Nah, kemudian pada new matrix kita hapus, kita ubah menjadi matrix motor. Matrix motor. Name-nya juga sama, matrix motor. Lalu, oke. Nah, ini sudah ada audio matrix dan saya akan mengubah audio matrix tersebut dari data yang telah saya buat. Data yang saya buat merupakan data imajiner atau asumsi yang saya buat sendiri. Baik, tinggal saya copy ke sini. Sudah. Kemudian kita ke bagian matrix lagi untuk meng-create matrix mobil. Oke, dan akan muncul seperti tadi dan saya akan memasukkan audio matrix yang telah saya buat. Nah, di sini tinggal saya copy saja. Nah, sudah. Lalu setelah itu, kembali ke network editor. Kemudian kita menghubungkan matriks dengan jaringan transportasi yang telah dibuat. Lihat, ini sudah ada jaringan-jaringannya. Lalu kita ke bagian demand.
di main data. Nah, setelah itu kita ke bagian car matrix. Nah, ke bagian select matrix directly ke matrix mobil. Kita ketik OK. Sudah berubah car default ke matrix mobil. Kemudian yang matrix motor juga kita lakukan sama. Atau menjadi matrix motor OK dan OK. Nah, kemudian kita lakukan pembahanan pada jaringan transportasi yang sudah kita buat. Yaitu kita ke bagian calculate, prosedur sequence, lalu kita create. Ini prosedur PRT, kita pilih PRT, lalu OK. Nah, pada preference object kita pilih ke motorcycle. Oke. Equilibrium assignment. Equilibrium assignment. Lalu kita create lagi PRT. Oke. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan menambahkan motor. Oke. Nah, jika sudah, maka sudah selesai. Maka tinggal kita start prosedur sequence. Oke, kembali ke network editor. Nah, dan lihat berikut adalah pembahanan yang telah saya buat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman, rekan-rekan yang telah melihat video saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.